Langit sore di kota itu tampak kelabu, seakan mencerminkan suasana hati Arya. Duduk di bangku taman yang sepi, ia merasakan kepalanya dipenuhi suara yang tak henti-hentinya berbicara. Pikiran tentang kegagalan, penyesalan masa lalu, dan ketakutan akan masa depan bercampur menjadi satu. Seolah-olah ada suara lain yang terus mengomentari setiap langkahnya, menghakimi setiap keputusan yang ia buat. Hidupnya tampak baik dari luar. Sebuah pekerjaan mapan, apartemen nyaman di pusat kota, dan lingkaran pertemanan yang cukup luas. Namun, di dalam dirinya ada kehampaan yang semakin hari semakin besar. Ia merasa seakan-akan hidupnya hanyalah rutinitas tanpa makna, terus berputar dalam lingkaran kecemasan dan kelelahan. Suatu hari, dalam keputusasaan, ia memasuki sebuah toko buku kecil di sudut jalan. Matanya tertarik pada sebuah buku dengan sampul sederhana yang bertuliskan The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Tanpa berpikir panjang, ia membelinya dan langsung membolak-balik halaman pertama. "Kamu, bukan pikiranmu." Kalimat itu menghantam Arya seperti petir di siang bolong. Ia membaca ulang kata-kata itu, mencoba memahami maksudnya. Bagaimana mungkin ia bukan pikirannya sendiri? Bukankah selama ini pikirannya adalah dirinya? Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam kalimat itu yang menggugahnya. Malam itu, di kamarnya yang sunyi, ia mulai membaca dengan lebih fokus. Setiap kata seolah-olah berbicara langsung kepadanya. Tolle menuliskan bahwa kebanyakan manusia hidup dalam kendali pikiran mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa pikiran hanyalah alat, bukan identitas sejati. Ego, kata Tolle, adalah sumber penderitaan terbesar manusia. Arya merenungkan hal ini. Bukankah selama ini ia memang dikendalikan oleh pikirannya? Bukankah ia selalu dihantui oleh masa lalu dan takut akan masa depan? Ia mencoba melakukan latihan pertama yang disarankan dalam buku itu. Menyadari kehadiran saat ini, Arya menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati pikirannya sendiri tanpa terhanyut olehnya. Ia menyadari bahwa ada suara dalam kepalanya yang terus berbicara, tetapi ada juga bagian lain dari dirinya yang bisa menyaksikan suara itu. Sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keheningan yang begitu mendalam. Sejenak, semua ketakutan dan kekhawatiran menghilang. Yang tersisa hanyalah keberadaan murni, dirinya, napasnya, dan kehadiran saat ini. Malam itu, Arya tidur lebih nyenyak dari biasanya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, namun untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan pikirannya. Keesokan paginya, Arya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Biasanya, ia akan langsung terjebak dalam pusaran pikiran yang mengantarkannya ke kegelisahan. Namun kali ini, sebelum pikirannya mengambil alih, ia duduk diam sejenak di tepi ranjang. Ia mencoba merasakan napasnya, menyadari kehadirannya, dan mengamati pikirannya tanpa membiarkannya menguasai diri. Perlahan, ia mulai memahami bahwa selama ini ia telah hidup dalam mode otomatis, bereaksi terhadap segala sesuatu tanpa benar-benar hadir. Ia selalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya atau menyesali apa yang telah berlalu. Tapi sekarang, ia mencoba sesuatu yang berbeda, membiarkan momen saat ini menjadi satu-satunya fokusnya. Di perjalanan menuju kantor, ia memperhatikan setiap langkah kakinya, merasakan udara pagi yang menyentuh kulitnya, dan mendengarkan suara burung di kejauhan. Ada ketenangan yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, sesampainya di kantor, kebisingan dunia kembali menyergapnya. Notifikasi ponsel,
rapat yang menumpuk, dan tekanan dari atasan membuat pikirannya kembali bergejolak. Sejenak, ia merasa frustrasi. Apakah semua ini sia-sia? Pikirnya. Tapi kemudian, ia mengingat sesuatu dari buku yang ia baca semalam. Kehadiran bukan tentang menghindari dunia, melainkan tentang tetap sadar di dalamnya. Arya menarik napas dalam-dalam, membiarkan kegelisahan itu ada tanpa melawannya. Ia menyadari bahwa pikirannya sedang mencoba menariknya kembali ke mode lama, tapi kali ini ia punya pilihan. Hari itu, Arya mencoba menghadapi pekerjaannya dengan cara yang baru. Ia tidak lagi membiarkan pikirannya mengendalikan emosinya. Ketika stres datang, ia mengamatinya, menyadari keberadaannya, tetapi tidak larut di dalamnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Malam itu, saat kembali membaca The Power of Now, Arya mulai menyadari sesuatu yang penting. Perjalanan menuju kesadaran bukanlah sesuatu yang instan, tetapi langkah kecil yang harus terus dilatih setiap hari. Dan ia bertekad untuk melanjutkan perjalanannya. Hari-hari berikutnya, Arya semakin disiplin dalam melatih kesadaran. Ia mulai menyadari pola pikir yang selama ini mengikatnya. Ketakutan akan kegagalan, rasa tidak cukup baik, dan harapan akan validasi dari orang lain. Namun, semakin ia mencoba hadir, semakin kuat bayangan-bayangan itu muncul. Suatu malam, setelah hari yang panjang di kantor, Arya duduk di depan cermin di kamarnya. Ia mencoba menatap dirinya sendiri tanpa menghakimi, hanya menyaksikan. Di sana, ia melihat refleksi yang berbeda, wajah yang tampak lelah, mata yang penuh beban. Ia sadar, selama ini ia selalu berlari dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, emosi yang tertahan selama bertahun-tahun mulai muncul ke permukaan. Ia merasa takut, marah, sedih. Tapi kali ini, ia tidak menolaknya. Ia membiarkan perasaan itu ada, menyapanya tanpa mencoba mengusirnya. Ia mengingat kata-kata Tol. Penerimaan adalah awal dari kebebasan sejati. Untuk pertama kalinya, Arya merasakan sesuatu yang aneh, bukan lagi kehampaan, melainkan kedamaian. Di tengah kerapuhan, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah bayangan itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Malam itu, Arya menutup matanya dengan damai. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak lagi takut. Ia telah mengambil langkah pertama dalam menghadapi dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan Arya mulai merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Ia lebih sadar dalam setiap interaksi, lebih tenang dalam menghadapi tantangan, dan lebih menerima dirinya sendiri apa adanya. Ia menyadari bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang dicapai sekali lalu selesai, tetapi sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Suatu pagi, ia duduk di taman, tempat ia dulu sering merenung dalam kecemasan. Kali ini, ia duduk dengan tenang, menikmati sinar matahari yang hangat di wajahnya. Tidak ada suara di kepalanya yang menghakimi, tidak ada ketakutan yang membayangi. Hanya ada dirinya, hadir sepenuhnya dalam momen itu. Arya tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan menuju kebebasan sejati. Sukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk menambah wawasan dan kesadaran